Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya kali ini? Sehat semua kan? Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen satu-satu dulu ya. Nanti kalau Ibu absen, angkat tangannya ya. Yang pertama Ahmad Ramadan. Oke. Lalu Anissa Nuraini. Oke. Dinda Jessica. Oke. Elisa Teresa. Karunia Nami. Lalu Nabila Mailfa. Oke. Nurul Fadila. Oke. Muhammad Rafi. Oke, kali ini masuk semua ya. Nah, selanjutnya Ibu ngeliat nih pada lemes semua nih, kenapa nih? Aduh, ngeliat kalian lemes gini, Ibu jadi inget sama guru SMA Ibu. Waktu guru SMA beliau sakit, punya penyakit keras. Lalu ia sering bolak-balik ke rumah sakit, tapi dia tetap semangat buat belajar. Nah, kalian juga harus semangat dong. Kalian kan sehat, bugar, masih muda juga. Kalian tetap harus semangat ya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembelajaran pada kali ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan KI dan KD-nya ya. Nah, KI-nya yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Lalu KD-nya mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat dari berbagai sumber yang telah dibaca dan didengar. Nah, setelah Ibu membacakan KD-nya, pasti kalian tahu kan kali ini kita akan belajar apa? Iya benar, kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang pengertian teks prosedur? Ayo, siapa? Iya, Nabila? Iya, hampir benar. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya kan, apa tujuan dari teks prosedural ini, prosedur. Nah, tujuan teks prosedur itu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menggunakan konjunksi. Yang ketiga, terdapat tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, adanya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang ingin dibahas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu memiliki 3 jenis nih. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, apa sih yang dimaksud teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana itu berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3 sampai 4 tahap saja. Contohnya, teks prosedur cara menghidupkan televisi, terus
teks prosedur cara membuat teh. Itu kan hanya sedikit saja tuh langkah-langkahnya. Nah, yang kedua itu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah-langkah, seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara membuat tas rajut, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ini ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah-ubah, jadi nggak harus berurutan. Walaupun berubah-ubah, itu tetap sama nanti hasil akhirnya. Teks prosedur ini berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya kayak seperti kita merebus mie. Kita kan saat merebus mie itu nggak harus air dulu, atau mungkin bisa bumbunya dulu, jadi itu terserah. Nanti yang hasil akhirnya akan tetap sama. Lalu ada struktur teks prosedur. Nah, ada struktur teks prosedur ini, yang pertama itu ada judul, lalu yang kedua ada tujuan atau bisa dimaksud sebagai pengantar umum, sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan atau memotivasi. Nah, yang ketiga bahan dan alat. Bahan dan alat ini untuk merinci bahan dan alat dengan bahan dan alat yang akurat. Yang keempat ada langkah-langkah atau urutan langkah-langkah secara rinci ya bertahapnya. Lalu yang kelima penutup, yaitu berisikan penjelasan isi dari kata-kata motivasi serta bersifat opsional, jadi nggak harus ada gitu. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini dibentuk dengan akhiran kan, i dan partikel lah. Nah, ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahasnya. Kata teknis itu adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Nah, makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Nah, apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi dan digunakan istilah-istilah komunikasi pula, misalnya tanda jawab, kontak mata, wawancara verbal, nonverbal, bahasa tubuh, negosiasi. Lalu yang ketiga ada banyaknya menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Nah, konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya yaitu selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada banyaknya menggunakan pernyataan persuasif. Nah, kalimat persuasif itu merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyaknya orang, tidak hanya berisi ajakan. Kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu menjelaskan benda atau alat yang dipakai. Nah, apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambar terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, seperti itu ya materi pada hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan waktunya sudah selesai, maka kita akan akhiri sampai sini. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya kalian membuat teks prosedur. Teks prosedur bebas memilih ya, bisa teks prosedur sederhana, bisa teks prosedur kompleks.
Jadi kalian memilih sendiri, namun kalian membuatnya dan dicatat di kertas folio. Dikumpulnya pada minggu pertemuan berikutnya. Baik, itu saja. Untuk selanjutnya kalian silakan mencari juga referensi masing-masing tentang pembelajaran selanjutnya ya, tentang teks eksplanasi. Jadi kalian mencari sendiri di internet, di rumah. Nanti kalian catat poin-poin pentingnya. Kemudian supaya minggu depan kita bisa lebih produktif, bisa lebih cepat juga, bisa lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat ya.